Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin wal muslimat wa arwahil ila wa ibadil sholihin innama kanu min masyariqil ardi wal maghrib wal bahri wa ghayriha khususan mu'allimat al-kitab wa man amur hadha al-masjid fi baitul ummah sabiqan wa hawiyah wa lahiqah wa ila ruhil musallina fihi wal mu'takifina fihi wal mudabbirina alaihi wal qa'imina bihaqqihi Allah taqabbal minhum wa yaghfir lahum dhunubahum jami'a wa yu'ti ila radil jannah wa yarfa'u qadra fid dunya wal akhirah wa binati Allah yasir umurana fil dunya wal akhirah Allah yaftah lana abwaab ar-rahmah wa abwaab ar-ridha wa abwaab al-barakah wa abwaab as-sihhah wa anna Allah yaqdi hawaijana wa yuwassil maqasidana wa ala kulli niyyah salihah dafi'an min kulli syarr wa jaliban min kulli khair wa man awal as-salafus salih bi niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, dumateng para kiai, para asatidz, ustadzat ingkang kawula mulyakaken, para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, segenap para jamaah, khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Teguh Pakis yang berbahagia dan yang saya hormati. Monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tak henti-hentinya telah mencurahkan berbagai nikmat datang kula panjenengan sedaya, iman Islam, kesehatan, panjang umur, dan tentunya masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang telah kita rasakan bersama. Alhamdulillah berkat nikmat-nikmat Allah, malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka istiqomah menghadiri pengaosan fikih rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Teguh Pakis dan Gangsal. Tentu harapan kita sedaya diuji keikhlasan panjenengan, keistiqomahan panjenengan untuk menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini. Mugi-mugi saged keteraken kula panjenengan sedaya untuk bisa meraih rahmat, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah terus maringi kula panjenengan keberkahan hidup, kemudahan, kelancaran setiap urusan-urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, dan harapan kita semua. Mugi-mugi kula panjenengan yang hadir tempat ini, keluarga kita semua, mudah-mudahan digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selama dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, monggo dilanjut Rebo malam Kamis minggu lalu kita bersama-sama membahas tentang sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah
Bagi siapa? Bagi yang merdeka, bukan budak maksudnya. Kemudian laki-laki yang mukim, ya, bukan musafir. Dikira sholat berjamaah itu tampak, jadi tidak di rumah, tapi di satu tempat yang memang sudah disepakati tempat ini adalah sebagai tempat untuk beribadah, entah itu masjid, entah musola, sehingga syiarnya itu tampak. Kemudian sholat 5 waktu yang paling muakkadah, paling sangat amat ditekankan untuk sholat berjamaah adalah subuh, kemudian isya, kemudian asar, zuhur dan maghrib. Terus berjamaah bagi laki-laki di masjid itu lebih utama kecuali apabila jamaah di rumah itu lebih banyak. Kalau ingat jadi nenteng masjid namun tunggal, tapi panjenengan di rumah mengadakan pengawasan sing sampai ratusan sekalian nyambung jamaah temu itu jauh lebih utama ketimbang teng masjid yang hanya satu makmum saja. Jadi setiap kali jamaahnya itu lebih banyak berarti lebih utama. Jadi yang dilihat itu adalah jamaahnya. Jamaah semakin banyak semakin utama. Kecuali, kalau ini, jadi jamaah itu wakil, afdol itu lebih utama. Kecuali idza kana imamuha Hanafiyah. Kecuali apabila imamnya bermadzhab lain, bermadzhab bukan madzhab Syafi'i. Kemarin kita contohkan, katakan imamnya bermadzhab Hanafi, makmumnya madzhab Syafi'i. Jadi banyaknya banyak, tapi imamnya madzhabnya lain. Itu lebih utama jamaah yang sedikit, tapi sama-sama satu madzhab. Terus wonten pertanyaan, kok koyok disekat-sekat wonten madzhab-madzhab itu? Ya bukan disekat-sekat. Jadi perbedaan ini orang. Ya itulah ya. Jadi 4 madzhab ini, Imam Hanafi ya senajan punya murid. Jadi Imam Syafi'i itu nek diurut-urut ya. Imam Hanafi itu guru Imam Syafi'i. Karena Imam Malik bin Hanbal, memang Imam Hanafi itu era pertama. Mantan Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi walaupun Imam Syafi'i itu tidak berguru pada Imam Hanafi, ya, tapi banyak di antara murid-murid Imam Hanafi yang menjadi gurunya Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i layak ya, banyak ilmu-ilmu yang beliau kuasai, layak menjadi mujtahid mutlak, maka beliau ya bermadzhab sendiri. Yang disepakati itu sekarang ini, madzhab yang disepakati adalah 4. Di antara beberapa madzhab itu memang ada perbedaan. Salah satu contoh, kalau sampaikan bahwa Imam Hanafi itu ya, di antara pendapatnya adalah bahwa Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah itu bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah. Ya, berbeda dengan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa Bismillah itu termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Padahal surat Fatihah itu termasuk rukun, dan rukun itu harus sempurna. Tidak boleh dikurangi, harus sempurna. Itulah sehingga dikatakan makruhnya di sini. Jadi mending milih jamaah sing didik
tapi imamnya sama-sama bermadzhab Syafi'i. Ada. Jadi ya itulah memang perbedaan-perbedaan ya, mustahil mutlak. Jadi ranahnya ranah ijtihad. Sing paling aman nek boleh aman-amanan orang ya bismillah itu dibaca. Sing paling aman lho. Saat ini nek bahasa kampungan iki. Nggih. Wong maca bismillah wae. Apa soro. Nah, kan nggih. Nah, ini bahasa kampungan lho Pak. Jadi baca bismillah apa soro itu hanya berapa detik saja. Artinya ketika imam mazhab Hanafi bermakmum pada mazhab Syafi'i tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Imamnya bermadzhab Syafi'i pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Makmum yang bermadzhab Hanafi tidak jadi masalah. Yang bermasalah itu ketika imamnya bermadzhab Hanafi. Ya sama dengan imamnya bermadzhab Maliki. Jadi bermadzhab Maliki. Contoh, madzhab Maliki itu laki perempuan bersentuhan, walaupun itu bukan mahram, orang lain ajnabi, itu tidak batal. Sedangkan madzhab Syafi'i laki perempuan yang bukan mahramnya termasuk batal. Saat ini Indonesia itu ya, imamnya bermadzhab Maliki, panjenengan nyemrapi semari rangkulan nabi bojone ampene salat beserta semeng dhisik cipika-cipiku nggih panjenengan nyemrapi. Nah ini kalau madzhab Syafi'i kan batal. Nah, makanya untuk antisipasinya kasus seperti ini yaitu dihukumi makruh. Jadi mending yang satu madzhab, kecuali nek panjenengan boten nyemrapi. Ya, kalau kita tidak tahu tidak jadi masalah. Contoh saat ini Imam Haromen. Imam Haromen itu Syekh Sudes, Syekh Hudayfi ya, yang di Madinah itu. Nah, itu semuanya bermadzhab Maliki. Tapi lah panjenengan boten semerapi. Bahwa ketika berangkat ambil Masjidil Haram atau Masjid Nabawi terus ya, sama mana sing bukan mahramnya kan panjenengan boten nyemerapi. Nah niku boten apa-apa. Satu terus eman Pak, panjenengan hanya sebatas perbedaan mazhab saja terus gak belum sebaiknya Masjidil Haram. Boten kurun sebaiknya Masjid Nabawi eman. Antara kemakruhannya dengan keutamaannya itu lebih besar keutamaan. Matan corona. Sabun. Terus au-fasikon atau imamnya itu fasik. Imamnya itu melakukan dosa-dosa besar. Panjenengan nyemerapi. Ini imam kadang-kadang ya mimbar. Kadang-kadang ya ngoten lah ya. Jadi melakukan dosa besar, tapi baca Qur'annya bagus. Kadang-kadang urun sewu. Tak bayar. Dan dia sudah terkenal di kampungnya. Dan ini termasuk fasik. Imam suaranya enak, mocoane wapi. Lah, nun sewu. Jadi kalau seperti ini, ya walaupun makmumnya banyak, terus panjenengan sholat katakan beliau, dengan makmum yang hanya beberapa orang, itu jauh lebih utama. Nampak bermakmum di, makanya imam itu nun sewu pilihan. Jadi kriteria untuk menjadi imam itu banyak Pak. Tidak hanya fasih dalam membaca Al-Quran saja, dan juga tidak hanya memahami fikih ya, dalam bab sholat terutama. Tidak hanya itu. Di antara ini tidak melakukan kefasikan. Au mubtadi'an atau tidak melakukan bid'ah
sekali lagi bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah yang sesat. Nah, kalau nopo waos syarah kitab ini penjelasan dari para ulama, di antara pelaku bid'ah yang dolalah itu adalah seperti Syiah, Mu'tazilah. Syiah itu berarti nopo? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nanti akan terpecah. Di antara pecahan-pecahannya itu, jadi semua pecahan-pecahan itu akan tersesat kecuali hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di antaranya di dalam hadis itu, jadi 73 golongan itu Syiah katakan. Jadi orang-orang Syiah itu banyak melakukan bid'ah-bid'ah yang sesat. Salah satu contoh. Jadi Syiah itu ono sing terlalu, ada yang puncaknya apa? Dia menjadikan cinta kepada Sayyidina Ali itu rukun iman. Berarti rukun iman ini tambah sunnah. Cinta kepada Sayyidina Ali itu termasuk salah satu rukun iman. Jadi ranahnya sudah ranah tauhid, ranah akidah. Maka menurut saya sampai di antara para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, itu dianggap oleh mereka para perampok khalifah sepeninggal baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka meyakini bahwa sepeninggal Nabi yang berhak untuk menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali di samping menantu beliau, mantunya Kanjeng Nabi. Soalnya Sayyidina Ali asal Siti Fatimah. Di samping itu juga Sayyidina Ali ini putranya siapa? Abu Talib bin Abi Thalib. Putranya Abu Talib. Abu Talib itu sinten? Pak Manik Kanjeng. Berarti antara Sayyidina Ali dengan Nabi nopo? Ayo kenapa? Misalnya, jadi saya kerabat, nah, makanya orang-orang Syiah yang sangat amat mencintai Sayyidina Ali, mereka beranggapan meyakini bahwa yang layak menggantikan Nabi itu adalah Sayyidina Ali. Yaitu mereka dikatakan perampok khalifah. Padahal menurut saya itu sudah radhiyallahu anhum wa radwan. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu sahabat-sahabat pembesar yang bahkan sampai Nabi sendiri menyampaikan anta fil jannah, ya Abu Bakar anta fil jannah, ya Umar anta fil jannah, ya Utsman anta fil jannah. Kanjeng Nabi sendiri yang menyampaikan kamu di surga. Wong iki ono sudah direkom oleh Kanjeng Nabi termasuk penghuni surga semua. Bahkan makamnya pun di samping sinten Kanjeng Nabi. Makamnya sahabat Abu Bakar. Iku nek gak wong mule nggih mboten sakit. Ngene Bapak tuh. Nah, itu dianggap mereka adalah perampok. Nah, ini berarti sudah ranahnya wis. Nah, yang dimaksud di sini apabila dia hanya sebatas mencintai Sayyidina Ali dengan kecintaan yang sangat, gak sampai mengkafir-kafirkan para sahabat, nah itu berarti pelaku bid'ah saja. Bukan nomor bersama dengan itu. Tapi namanya ranahnya ranah akidah, Pak. Nah, ini berarti kan sudah tidak sama keyakinannya dengan walaupun mereka meyakini bahwa dirinya mukmin, tapi ketika yang diimani tidak sama, itu bukan mukmin. Begitu juga dengan Mu'tazilah, banyak melakukan bid'ah-bid'ah.
kesesatan. Salah satu contoh Mu'tazilah itu menurut saya lebih mengandalkan akal daripada jadi dalil-dalil itu ya, argumentasi itu lebih mengutamakan akal daripada nakli. Jadi lebih mengutamakan akal. Makanya orang-orang Mu'tazilah itu menurut saya tidak mempercayai siksa kubur. Menurut mereka mau wis mati ya wis selesai. Ya sudah, sing jenenge jasad akan dimakan oleh binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Ya, selesai, tidak ada siksa kubur kaum. Nah, kenapa? Karena lebih mengandalkan akal. Padahal ya, di dalam beriman itu tidak selalu yang bisa diakalkan. Sehingga iso diakalno itu ya bisa diimani. Yu'minuna bil ghaib. Jadi orang beriman dengan hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu kan tidak bisa dinalar dengan akal. Gini apa? Mau gaib. Masih pahala ya gaib. Panjenengan melakukan kebaikan oleh pahala. Belum dibukti gaib. Bisa kita lihat ketika ya, di surga nanti. Di akhirat nanti dosa ya gaib. Jadi gak mek jin tok sing gaib. Banyak yang gaib. Nah, jadi ketika imamnya itu pelaku bid'ah sesat, maka walaupun jamaahnya banyak, itu justru lebih utama sholat berjamaah sendiri. Sholat berjamaah sendiri. Au yata'attalu masjid qarib fal jama'atul qarib la afdal. Atau panjenengan ini dekat dengan masjid. Ini nek didi. Ketika panjenengan gak sholat teng mriku, katakan makmumi panjenengan sing istiqomah. Ini aku gak sembahyang nang hidayatul ummah, maka sholat ini ya ta'attad, tidak akan terlaksana. Ono pengimami tok gak ono makmumi. Lah ini walaupun jamaahnya sedikit tapi lebih utama. Contoh seandainya mriki wonten masjid, teng mriku wonten masjid. Sing mriku masjid kuwata jamaah. Lah sing teng mriki nggih namung panjenengan sinten. Artinya ketika panjenengan nek mboten salat teng mriki, justru malah gak ono jamaah teng mriki. Nah, mergo niku ketika panjenengan gak salat teng mriki, maka tidak akan terjadi jamaah di sini. Nah, walaupun jamaahnya sedikit, ini lebih utama ketimbang sing masjid teng mriku walaupun banyak jamaah. Contoh mawon nggih, ana musala, ana masjid. Nek cara masjid kan saged diniati etika. Nek musala mboten saged. Lah panjenengan cedhak ambek musala, masjid ana teng mriku. Jadi wau nek panjenengan mboten salat teng musala, nggih, wah iki musala ini tidak akan diadakan salat jamaah akhir. Wis aku tak nang musala wae. Nggih, lah itu lebih utama. Senajan tak punya wonten masjid. Tetapi nek padha akene wae, artinya walaupun saya enggak sholat di musala, akeh sing sholat ini. Nah itu lebih utama di masjid. Wis ngapunten ngeten nggih. Punten. Sudah cerita mawon. Teng kampung kula niku boten masjid. Masjidnya wonten teng samping. Kula nek disuruh milih, mending milih sholat teng masjid subuh. Nah, keleresan kula nek subuh niku disuwun imam teng musala kampung. Makmume gedhe wae jenenge musala. Nek kula mboten sholat teng musala niku gak imam, nggih.
Katakan kalau kerinan, kadang-kadang sampai gak ada sing wani imam. Mau sepuh-sepuh bisa. Nah, keberadaan seperti ini, ya, nek disuwun mele, awak dhewe pengin mele sholat sing kuat aja mah. Nah, tapi karena membutuhkan, musola ini membutuhkan, katakan panjenengan gua, maka sholat tentu jauh lebih utama. Nah, ini gambaran mawon ya, gambarannya seperti itu. Namun, fa illam yajid, apabila dia tidak menjumpai ya illa jama'atan imam mubtadi, dia tidak menjumpai kecuali jamaah tapi imam itu imam sing niku, imam mazhab bedo, imam yang ahli bid'ah, imam yang fasik, ya fahiya afdal, maka berjamaah di situ itu lebih utama minal infirad, daripada sholat sendirian, daripada sholat ijenan panjenengan. Wis masyo imami madhabe bedo, masyo imami fasik, terkenal fasik nggih, imami nopo ahli bid'ah, wis gak masalah daripada sholat sendiri. Jadi saya lebih utama berjamaah. Lanjut ya. Wa tudrakul jama'at malam yusallim, dan mendapatkan sholat dengan berjamaah itu malam yusallim, selagi imamnya belum salam, pokoknya panjenengan katakan terlambat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, sing penting imamnya dereng salam. Imam belum salam, katakan setahiyat, akhir panjenengan rahu terus sholat. Nah, itu masih dianggap panjenengan itu sholat berjamaah walaupun imamnya sudah tasyahud akhir. Imamnya sudah tasyahud akhir, artinya panjenengan ketika nanti imam salam berdiri. Loh, ketika panjenengan berdiri sholat kan kok sholat ijenan gitu Bapak. Mulai rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Nah, tapi menurut saya Pak, itu tetap dianggap sholat berjamaah. Cuman ini ditimbang dengan mereka-mereka yang tidak masbuk, hadir mulai awal, ya tentu boten sami Pak. Coro Pak Alai boten. Tapi tetap dianggap sholat berjamaah nih kok. Tetap dianggap sholat berjamaah. Jadi salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi, berarti sudah habis. Sebab salam kedua ini sunnah. Pak panjenengan pun beranggapan, ini imam salam pertama kapok, pun telas nih Pak, sudah habis. Wa fadilatul ihram, dan keutamaan takbiratul ihram itu adalah bi huduri taharrumil imam, ya, dengan menghadiri atau mengikuti takbiratulnya imam, wa tibaihi fawr, dan mengikut imam fawr dengan langsung, ya teman. Jadi keutamaan takbiratul ihram itu, keutamaannya adalah ketika imam bertakbiratul ihram yang pertama, panjenengan setelah imam Allahu Akbar, panjenengan langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung fauran. Itu sangat-sangat luar biasa banget. Jadi nun saya senajan panjenengan katakan gak masbuk, hadir mulai awal, tapi imam wis Allahu Akbar, wah si ngobrol lah. Lah itu bisa semakin mengurangi pahala juga atau menghilangkan keutamaan. Terus imam ketika Allahu Akbar, panjenengan langsung Allah, bapak isbar isbar. Jadi bukan Allah, si Allah, panjenengan makmumnya langsung. Nah itu boten sah Pak,
Ini sering terjadi. Ketika imamnya masih Allah, makmumnya disusuan. Nah, itu boten sah. Karena imam masih belum masuk pada sholat. Nah, jadi setelah imam betul-betul sudah selesai mengucapkan takbiratul ihramnya, Allahu Akbar, langsung. Nah, makanya sampai Nun Sewu sholat arba'in 40 kali berjamaah dengan imam tanpa putus, katakan di Masjid Nabawi. Sebenarnya bukan hanya di Masjid Nabawi mawon, masjid-masjid lainnya pun ketika panjenengan bisa 40 kali sholat berjamaah dengan imam tanpa masbuk, tanpa terputus, ya syukur-syukur gini wae. Jadi imam takbir langsung makmumnya takbir. Lah itu akan mendapatkan dua keutamaan. Di antaranya adalah baro'atun minan nar. Dia akan terbebas dari siksa api neraka. Terus dia akan mendapatkan kuncinya surga. Nah, cuma 40 kali 89 hari tanpa putus niku yo angel. Sulit, tapi ini kok ketika panjenengan ingin terbebas dari siksa api neraka, ya di antaranya ikhtiarnya seperti ini. Nah, kalau 40 kali tapi awak dhewe sing betul gak terlambat, ya, tapi imam wis maca surat, terus panjenengan Allahu Akbar. Nah, sekali lagi itu walaupun tidak terlambat tapi bisa mengurangi pahala. Loh, kenapa kok takbiratul ihram ketika imam takbir langsung makmumnya takbir kok pahalanya besar sekali? Ya tidak lain orang-orang seperti ini, makmum seperti ini, Nun Sewu itu makmum sing tenanan. Ya, dia datangnya itu insya Allah wis gak ngenteni komat. Gini apa tuh? Oke. Wis gak ngenteni komat, adzan bahkan sakderenge adzan lho, kurang pinten menit langsung. Biasa awak dhewe Nun Sewu lho nggih. Kebiasaan kita ada baru berangkat terus wudu dhisik nggih. Mari ngono komat, akhirnya gak nutut sholat sunah. Gak nutut sholat tahiyatul masjid, boten nutut. Nah, makanya sing akas-akas niki makmum yang luar biasa niku diapresiasi oleh Allah. Ya. Jadi soft yang pertama, kemudian takbirnya sesudah takbirnya imam. Itu fadilahnya adalah merupakan ada keutamaan seperti terus wa yustahabu intidar dakhil fi ruku' wa tasyahhudil akhir. Ya, dan disunahkan bagi imam. Ya, sunah apa? Intidar dakhil, menunggu orang yang masuk. Ya. Artinya jamaah sing kelak. Fi ruku' ketika ruku' wa tasyahhudil akhir dan tasyahud akhir. Bisyarti dengan syarat Allah yatulal intidar, menunggunya tidak terlalu lama. Wala yumayyiza baina dakhil, dan tidak membedakan sing mlebu iku sapa. Maksudnya ngeten Pak, ya. Imam setelah baca Fatihah, baca surah, mantun ruku'. Allahu Akbar. Nah, rukuknya imam itu makanya Pak disunahkan agak dilamakan sedikit loh. Ya, lebih-lebih ketika ada jamaah sing telat. Ada jamaah yang telat. Nah, kenapa? Karena selagi imamnya masih rukuk, makmum datang langsung takbir, berarti dia masih mendapati rakaat pertamanya imam. Batasnya sampai mana? Ketika imam sudah sami Allahu liman hamidah, makmum datang, berarti rakaat pertama ini makmum
tadi tidak mendapat. Nah, makanya supaya makmum tadi tidak terlambat, imamnya disunahkan rotok didorong titik rokoki. Tapi nek mboten napa-napa, Pak. Ya, soal apa-apa ya sudah biasa saja. Biasa saja. Jadi panjenengan nyemrapi. Contoh kados salat makmumnya tidak banyak. Ono sing ya wudu. Ya. Panjenengan tidak apa-apa agak dilambatkan. Jadi satu ketika rukuk, yang kedua ketika tasyahud akhir. Ya, ketika tasyahud akhir disunahkan agak dilamakan. Makanya kemarin ketika kita membahas tentang sunah-sunah tasyahud akhir, itu disunahkan baca setelah fil alamina innaka hamidum majid. Wassallallahu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, min adzabin nar, fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih dajjal, wa ma fil ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu ya wa ma anta a'lamu minni anta muqaddim wa anta muakhir la ilaha illa anta. Ya Rabbul kenapa antisipasi niku? Boleh jadi ada makmum yang terlambat, imam isi tahiyat, makmumnya langsung takbir, kemudian dia langsung mengikuti tasyahud akhirnya imam. Loh, itu berarti makmum masih mendapati jamaah. Ada. Tapi nek boten mesti dirantos, tidak usah dilama-lamakan. Nah, terus tidak boleh makmum tadi membedakan. Tidak boleh membedakan sumber ibu sopo. Padha mawon katakan sumber kumorotoe disuwes itu. Tapi nek sing wong lain wis ora usah direken. Nah, niki mboten angsan. Jadi tidak boleh membedakan. Sampun nggih. Nah, makanya seperti kemarin yang disampaikan ketika Nabi rukuk, Sayyidina Ali mboten nate telat, kakek telat. Sayyidina Ali terlambat. Itu sampai Nabi Muhammad SAW ketika akan iktidal itu ditahan oleh malaikat. Ya, Nabi ditahan oleh malaikat. Ya. Sayyidina Ali membar masuk Masjid Nabawi langsung takbir. Langsung takbir itu. Loh, terus jarak antara imam dan makmum kan sik waduh, mboten ngono. Makanya kita ketika nanti kita belajar sholat berjamaah nih, bagaimana? Kalau di masjid mboten ngono. Jauh dari masjid kemudian berjalan mendekati shaf. Sayyidina Ali akhirnya tidak terlambat karena Nabi ditahan oleh malaikat Jibril. Makanya setelah salam beliau menyampaikan bahwa ketika saya sholat tiba-tiba malaikat datang menahan saya. Ternyata saya tidak kan sampai gini, Nabi mendapatkan wahyu supaya bangkit dari rukuk untuk itikal itu membaca sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar liman hamidah bagi orang yang memujinya. Sing muji sinten Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali masuk Masjid Nabawi, jebret ternyata kanjeng Nabi masih rukuk, burung iktidal. Sayyidina Ali mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, untung aku gak telat. Masya Allah, Sayyidina Ali ngomong. Jadi gak telat. Alhamdulillah. Nek kalau panjenengan telat biasa. Biasa telat. Malah kadang-kadang ini jamaah innalillah. Belum mari soalnya.
dilamakan gaya apa terus? Wong kalau ada makmum masuk pun juga tidak mendapati rakaat. Ya. Atau mungkin sujudnya dilama-lamakan. Sujud subhanallah sampai 11. Nah terus buat apa? Toh kalau ada makmum datang, yuk gak oleh rakaat imam aja. Nah, makanya yang disunahkan itu adalah ketika rukuk dan tasyahud akhir. Untuk pertanyaan. Mengenai mazhab tadi, Pak. Oh, iya. Apakah mazhab seluruhnya itu tidak merujuk dari Quran dan Sunnah Rasul? Iya. Sepertinya pikiran sendiri-sendiri. Iya. Jadi yang orang yang jelas kalau mazhab empat ini Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu semuanya ya, ini kesepakatan para ulama bahwa mereka ini adalah mujtahid mutlak. Ya, jadi mujtahid orang yang memang dengan keilmuan yang mumpuni. Untuk menjadi mujtahid itu banyak ilmu yang harus dikuasai. Ya, banyak ilmu yang harus dikuasai. Ya, tidak hanya ilmu tafsir toh, tidak hanya fikih toh, semua banyak syarat-syarat untuk menjadi mujtahid mutlak. Dan itu sudah mereka kuasai. Nah, dengan penguasaan ya ilmu-ilmu ini, ya, empat mujtahid ini ya, ketika mau mengeluarkan sebuah hukum itu gak ngawur, dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Loh, kenapa kok terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu? Ya, antara Syafi'i dengan Maliki beda, Syafi'i dengan Hanafi berbeda, ya, Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal berbeda. Loh, karena memang Nabi sendiri. Jadi Nabi sendiri di dalam sholat, ya, ketika banyak belajar hadis-hadisnya, ya, beliau juga pernah ketika membaca Fatihah itu langsung Alhamdulillah. Beliau juga pernah ketika membaca Fatihah Bismillahnya disirkan, ya, dipelankan. Beliau juga pernah ketika menjadi imam, ya, Bismillahnya dikeraskan. Nah inilah, jadi Imam Syafi'i ngambil hadis ini, Imam Hanafi ngambil hadis ini, Imam Maliki ngambil hadis ini. Jadi memang Nabi sendiri. Loh kenapa? Karena ikhtilaful a'imah itu rahmah. Perbedaan-perbedaan ini tentunya ya, justru menjadikan rahmat. Menjadikan rahmat. Imam Syafi'i berpendapat laki perempuan yang bukan mahramnya batal. Imam Malik ya gak batal. Kalau hadis ada. Dan Nabi memang menyatakan seperti itu. Jadi tidak ngawur di dalam berijtihad. Di dalam berijtihad. Lah terus saya ubah. Kalau dulu ada perbedaan-perbedaan apapun kembalinya pada Nabi, para sahabat. Nah terus Islam kan berkembang. Ya, tabi'in dan seterusnya. Semakin berkembang, banyak hukum-hukum yang tidak dijumpai pada zaman Nabi dulu. Nah kalau tidak dikembangkan dengan para mujtahid ini, ya repot Pak. Contoh kloning atau mungkin bayi tabung lah. Zaman Nabi tidak ada bayi tabung, ada tidak ya? Nah terus hukumnya bayi tabung ini gimana? Nah itu loh, jadi para ulama mengkaji, oh gak pokok selagi spermanya dari suaminya, hanya pembuatannya di luar, kemudian dimasukkan ke dalam rahim, boleh. Nah
sperma dari suami orang lain, ini yang tidak diperbolehkan. Nah seperti itu. Ya. Nah itu sekali lagi sumbernya dari Al-Quran, dari hadis, dari kias. Wah ini sebenarnya keterangan sih ya, ibu sudah saya. Ya insya Allah nanti bisa kita selipkan di pertemuan mendatang. Boten mawon, ya ngapunten sangat. Mugi wonten barokah manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.